Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Ulfah akan menyampaikan proposal tesis saya yang berjudul tentang pengaruh religius stimuli, jamin rasa aman, dan reputasi bank terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah dengan promosi sebagai variabel moderating. Di sini saya mengambil studi kasus masyarakat non-muslim di Kampung Ketandan, Yogyakarta. Untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama yaitu Bank Syariah merupakan bank dengan pola bagi hasil sebagai landasan utama dalam pengoperasiannya dan sistem keuangannya disesuaikan dengan prinsip Islam. Nah, lahirnya perbankan syariah yang beroperasi berlandaskan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank konvensional merupakan peluang yang sangat besar bagi umat Islam. Nah, kegiatan operasi bank perbankan syariah dimulai dari tahun 1992 dimulai dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya bank konvensional yang mendirikan unit-unit syariah. Hal ini membuktikan bahwasanya perbankan syariah mempunyai potensi yang sangat tinggi. Berdasarkan sumber informasi yang diterbitkan oleh SPS Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang periode tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah aset, jumlah pembiayaan, serta jumlah DPK perbankan di daerah istimewa Yogyakarta bertambah. Berikut tabel pertumbuhan perbankan syariah di daerah istimewa Yogyakarta mulai tahun 2016 sampai tahun 2020. Di sini total aset pada tahun 2020 sebesar 939.674. Total pembiayaannya 610.078, DPK sebesar 639.810, dan VDR 95,35 serta NPF 6,64. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020 sebanyak 237.532.615 jiwa yang terdiri dari berbagai macam pemeluk agama. Indonesia, khususnya pada penduduk daerah istimewa Yogyakarta, terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan juga agama. Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan pada tahun 2020, bahwasanya jumlah pemeluk agama di daerah istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama ada Islam pada tahun 2020 berjumlah 3.405.213, Kristen sejumlah 89.399, Katolik 150.984, Hindu sebesar 15.651, Buddha sebesar 3.191, sedangkan Konghucu berjumlah 94. Dengan total keseluruhan pada tahun 2020 sejumlah 3.655.123. Nah, pelarangan riba tidak hanya ada dalam Islam, melainkan jauh sebelum Islam ada. Jauh sebelum Islam sudah ada. Nah, pada di India kuno ini, hukum yang berdasarkan kitab Weda atau kitab suci umat Hindu ini mengutuk riba sebagai dosa besar dan melarang operasi bunga. Nah, sedangkan dalam agama Kristen sendiri, pelarangan atau restriksi keras pada atas riba berlaku selama lebih dari 1.400 tahun. Nah, secara umum semua kontrol menunjukkan bahwasanya penarikan bunga apapun itu dilarang. Ini menurut Allgood dan juga Lewis pada tahun 2003. Nah, dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti yaitu masyarakat Kampung Ketandan, Yogyakarta. Kampung Ketandan adalah sebuah kawasan pecinan yang terletak di kawasan Malioboro, pusat kota Yogyakarta, tepatnya berada di sebelah tenggara perempatan antara Jalan Malioboro, Jalan Margomulyo, Jalan Pajeksan, dan juga Jalan Suryat
Suryatmajan. Nah, penduduk di kampung Tandan ini adalah masyarakat Tionghoa. Masyarakat adalah penduduk kampung di penduduk kampung Ketandan ini adalah mayoritas masyarakat Tionghoa yang memiliki agamanya adalah mayoritas non-muslim. Sebanyak 90% warga penganut Nasrani. Namun di sana juga terdapat warga yang beragama Buddha dan juga Islam. Karena di kampung Ketandan mayoritas masyarakatnya adalah non-muslim, maka peneliti ingin melakukan penelitian ini untuk mengetahui tingkat keminatan masyarakat non-muslim terhadap perbankan syariah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Di sini ada 6 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah religius stimuli berpengaruh terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah? Apakah jaminan rasa aman berpengaruh terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah? Apakah reputasi bank berpengaruh terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah? Apakah promosi memoderasi pengaruh religius stimuli terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah? Yang kelima yaitu apakah promosi memoderasi pengaruh jaminan rasa aman terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah? Yang selanjutnya apakah promosi memoderasi pengaruh reputasi bank terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah. Nah, untuk tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dibuat, maka peneliti bertujuan yang pertama yaitu untuk menguji apakah religius stimuli berpengaruh terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah. Untuk menguji apakah jaminan rasa aman berpengaruh terhadap minat masyarakat non-muslim untuk menjadi nasabah bank syariah. Yang ketiga yaitu untuk menguji apakah reputasi bank berpengaruh terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah. Yang keempat yaitu untuk menguji apakah promosi dapat memoderasi hubungan pengaruh religius stimuli terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah. Yang kelima untuk menguji apakah promosi dapat memoderasi hubungan pengaruh jaminan rasa aman terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah. Yang terakhir, untuk menguji apakah promosi dapat memoderasi hubungan pengaruh reputasi bank terhadap minat masyarakat muslim menjadi nasabah bank syariah. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di sini ada 3, ada bagi perbankan syariah, bagi akademisi, dan juga bagi pembaca. Bagi perbankan syariah menjadi bahan masukan bagi perbankan syariah dalam rangka meningkatkan reputasi bank dan jaminan rasa amannya dengan tujuan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah. Untuk akademisi, menambah literatur terkait penelitian tentang minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah dan dapat menjadi bahan referensi untuk keperluan studi dan penelitian selanjutnya mengenai perbankan syariah. Bagi pembaca dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan mengenai minat masyarakat menjadi nasabah bank syariah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya ada kerangka teoretik. Di sini yang pertama menurut Jogianto, minat merupakan suatu fungsi dari dua penentu dasar, yaitu penentu yang berhubungan dengan faktor pribadi dan juga penentu yang berhubungan dengan pengaruh sosial. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkannya. Sedangkan riba menurut bahasa Arab artinya bertambah, adapun pengertian tambah dalam konteks riba adalah penambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara. Nah, religious stimuli merupakan faktor pengetahuan dan pengalaman keberagamaan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Nah, selanjutnya kebutuhan rasa aman merupakan motif yang kuat untuk menghadapi sejumlah ketidakpastian yang cukup besar dalam kehidupan, misalnya kehilangan pekerjaan dan diterima musibah. Dalam lembaga keuangan, jaminan rasa aman diperlukan oleh nasabah yang menyimpan dananya di lembaga keuangan. Reputasi bank diartikan sebagai suatu bangunan sosial yang mengayomi suatu hubungan kepercayaan yang akhirnya akan menciptakan brand image bagi suatu perusahaan. Nah, adanya reputasi yang baik dalam sebuah perusahaan bank
akan menimbulkan kepercayaan bagi nasabahnya. Nah, suatu kepercayaan adalah pikiran deskriptif oleh seseorang mengenai suatu hal. Ini menurut Kotler pada tahun 1997. Nah, promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan atau to inform, membujuk atau persuade, to persuade, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu ataupun rumah tangga. Yang selanjutnya itu kerangka berpikir. Di sini ada religious stimuli, variabel religious stimuli sebagai X1, jaminan rasa aman sebagai X2, reputasi bank X3, terhadap minat menjadi nasabah bank syariah atau Y, dan dimoderasi oleh variabel promosi sebagai variabel Z. Untuk hipotesisnya ada yang pertama yaitu H1, religious stimuli berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah. Untuk H2 yaitu jaminan rasa aman berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah. Untuk H3 yaitu reputasi bank berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah. Untuk H4 yaitu religious stimuli berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah yang dimoderasi oleh variabel promosi. Untuk H5 yaitu jaminan rasa aman berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah yang dimoderasi oleh variabel promosi. H6 yaitu reputasi bank berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah yang dimoderasi oleh variabel promosi. Untuk metodologi penelitian, yang pertama ada sumber dan jenis data. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik. Nah, metode pengumpulan data melalui kuesioner dan juga wawancara untuk skala pengukuran yaitu skala Likert mulai dari interval 1 sampai 4. Jenis penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Untuk populasi di sampel, populasi penelitian ini adalah masyarakat kampung Ketandan di Yogyakarta, sedangkan sampelnya yaitu masyarakat non-muslim kampung Ketandan di Yogyakarta. Terima kasih, itu tadi presentasi proposal tesis dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.